warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi bersama saya Nurul Isra Ismail dengan NPM 10120161 dari instansi STIS Tembi Bandung Business School. Nah teman-teman, seperti kalian lihat di judulnya, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perang dagang Cina dan Amerika Serikat serta apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Nah namun sebelumnya tentunya jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini agar saya bisa lebih berkreativitas untuk membawakan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Nah kalau begitu tidak perlu basa-basi, langsung saja simak videonya. Check it out. Dilansir dari Liputanan.com, pada tahun 2019 lalu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina nampaknya semakin memanas. Kedua negara mulai saling menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas yang sudah berlaku efektif sejak awal September tahun lalu. Cina akan mengenakan tarif bea masuk untuk barang impor asal Amerika Serikat, seperti produk pertanian, mobil, atau bahan tekstil lainnya, senilai 75 miliar USD dolar. Nah, tidak sampai situ. Amerika Serikat juga pada saat itu presiden yang masih menjabat adalah Donald Trump. Setelah Cina mengumumkan akan mengenakan tarif tersebut, langsung bereaksi keras dalam cuitannya di Twitter. Trump akan menaikkan tarif sebesar 5% khusus untuk warga Cina atau bagi produk Cina. Nah, lalu Direktur Research Center of Reform on Economy atau CORE Indonesia, Peter Abdullah, menilai gesekan kedua negara tersebut tentu berdampak bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, perlambatan ekonomi global yang saat ini masih terjadi itu pun masih ada sisa-sisa dari peperangan dagang antara Cina dan Amerika Serikat tahun lalu. Lalu apa sih dampaknya? Apa dampak perekonomian dari perdagangan kedua negara ini bagi Indonesia? Pertama, ekspor Indonesia tertekan. Direktur Riset CORE Indonesia, Pak Peter Abdullah tadi menjelaskan, perang dagang yang terjadi itu dapat makin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Sebab ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia selaku eksportir bahan baku. Jadi Indonesia kan selalu mengekspor barang. Nah, kalau misalnya Cina dan Amerika Serikat ini menaikkan nilai ekspor barang itu, maka tentunya berdampak juga bagi perekonomian Indonesia. Artinya semakin banyak lagi Indonesia mengeluarkan aset untuk mengekspor barang tersebut. Nah, dan di samping itu juga perang dagang tersebut dapat membuat negara lain menyasar Indonesia dalam melakukan impor sejumlah barang yang sebelumnya dikirim ke Amerika Serikat dan juga Cina. Hal itu memanfaatkan keterbukaan perekonomian Indonesia. Lalu apa kata Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani? Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui perang dagang tahun lalu itu memperlemah ekspor Indonesia, yang kemudian berdampak bagi perdagangan neraca saldo negara. Kata Bu Sri Mulyani saat dijumpai di Menara Kadin Jakarta pada Jumat tanggal 8 September 2019 lalu, kita juga melihat tekanan terhadap perdagangan internasional ini sudah terlihat di dalam kinerja ekspor kita. Jadi, kita harus tetap fokus pada bagaimana domestik faktor bisa kompensasi pelemahan itu. Jadi, menurut Bu Sri Mulyani ini, bagaimana domestiknya ini, faktor dari perdagangan ini, kita harus bisa segera menanggulangi gitu. Lalu, faktor yang kedua adalah bisa mengancam pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan soal kondisi perekonomian global yang terus dibayangi masalah perdagangan antara Cina dan Amerika ini. Hal tersebut bisa berdampak juga pada pasar modal. Ketua Komisioner OJK yaitu Wimba Santoso mengatakan Indonesia jangan terlena, sebab ancaman dari kondisi perekonomian global yang belum membaik tersebut bisa mengancam ekonomi nasional. Untuk mengantisipasi perang tersebut, Wimbo menekankan Indonesia perlu melakukan pendalaman pasar modal dengan lebih optimal, mulai dari supply, demand, hingga menyempurnakan infrastruktur. Jadi ini adalah ketiga solusi untuk meminimalisirkan efek dari perdagangan Cina dan Amerika Serikat ini menurut Wimba. Nah, dari sisi supply, ia menerangkan perlu adanya peningkatan instrumen dan basis jumlah emitmen. Sedangkan dari sisi demand, dengan mendorong jumlah investor pada modal.
Ada juga infrastruktur pasar modal dengan mengadaptasikan teknologi yang lebih mudah, cepat, dan tentunya transparan. Nah, lalu dengan demikian, risiko dampak dari perang dagang antara Cina bisa lebih ditekan. Nah, selanjutnya ada faktor terakhir yaitu pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini sudah sangat jelas tentunya teman-teman. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia mencapai 5,05% secara tahunan di kuartal 2 tahun 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yakni 5,27%. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, dari perekonomian Indonesia yang awalnya 5,27%, setelah terjadinya perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat ini turun menjadi 5,05%. Tentu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah, lalu menurut mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla mengatakan ada beberapa penyebab melambatnya perekonomian Indonesia ini menurun. Salah satunya adalah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Menurutnya, peran dagang Cina yang konfliknya makin tinggi ini, Trump mau menambah bea barang Cina yang mau dikasih masuk ke bea Cina ini. Akibatnya tentu produksi Cina juga ikut menurun. Nah, akibat menurunnya produksi dari Cina, maka menyebabkan ekspor bahan mentah dari Indonesia ke negeri tirai bambu itu ikut menurun. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa Cina dan Indonesia ini memiliki erat pertemanan yang sangat kuat untuk masalah ekspor atau impor barang. Ya, karena kita lihat saja di mana-mana di sini banyaknya made in China, made in China, made in China. Nah, semenjak terjadi peperangan dagang tersebut, maka itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia karena ekspor barangnya tentunya dananya semakin tinggi atau mungkin produksinya semakin berkurang. Lalu menurut Pak Yusuf Kalla lagi menambahkan ada beberapa cara pertumbuhan ekonomi agar bisa lebih tinggi. Salah satunya yakni peningkatan di sektor investasi. Menurut Pak JK, investasi bisa menjadi cara agar lapangan kerja bisa semakin meningkat. Jadi menurut Pak JK, dengan meningkatkan investasi, para investor ini bisa membuka lagi lapangan kerja untuk warga Indonesia sehingga perekonomian bisa lagi meningkat dari sebelumnya yang sudah menurun. Nah teman-teman, itulah tadi tentang perang dagang antara Cina yang terjadi tahun lalu, maksud saya 2 tahun lalu, tahun 2019, serta dampak pengaruh faktornya terhadap perekonomian negara kita, negara Indonesia. Jadi bisa dibayangkan ya, pada tahun 2019 itu perekonomian Indonesia sudah sangat menurun akibat peperangan dari kedua negara tersebut. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurul Isra dengan NPM 101201 dari instansi STIS Tembi mengucapkan terima kasih banyak, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya karena video ini adalah video dari penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.